Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang gambaran bagaimana indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang imam seluruh imam dan makhluk paling agung di alam semesta. Seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan baik sisi dalam maupun luar dengan sangat menakjubkan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan setiap nabi dan rasul dengan tubuh yang tegap dan paras yang tampan. Kita semua tahu kalau ada seorang pria yang secara luar terlihat menarik, tapi di dalamnya buruk, maka dia akan terlihat buruk di mata manusia lainnya. Akan tetapi, apabila seseorang dari luarnya terlihat indah dan dalamnya juga demikian, maka lengkap sudah pesona dari orang tersebut. Dan Rasul tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang terbaik dari semua nabi dan rasul pesonanya. Lantas seperti apa sih sebenarnya penampilan beliau? Baik, kita akan berbagi ke kalian kata-kata yang keluar dari mulut para pria dan wanita yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian akan mengetahui bahwasanya kata-kata yang akan muncul dari mereka itu tidak hanya sebatas deskripsi umum saja, tetapi benar-benar hasil dari ketakjuban hati yang paling dalam. Mari kita dengar kata-kata dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang tentu saja merupakan sahabat yang selalu menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, kapanpun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, maka wajahnya akan bersinar-sinar. Wajahnya benar-benar terpancar seolah-olah itu bagaikan bahagian dari cahaya rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia juga berkata, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang sempurna, dan itu hampir seolah-olah kalau Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan beliau dari perak. Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia juga berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam, di mana bulan terlihat sempurna dengan langit yang bersih dari awan. Seketika aku pun mulai melihat beliau, lalu aku palingkan pandanganku ke bulan. Kemudian aku balikkan pandanganku ke beliau. Pada saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Dari situ aku berakhir dengan sebuah kesimpulan bahwasanya orang itu jauh lebih indah daripada sang rembulan. Bagaimana dengan gambaran dari Al-Barra radhiyallahu an? Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok bentuk manusia yang sempurna, yang berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, benar-benar tubuh yang sempurna. Dan aku telah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat apapun yang lebih indah daripada beliau. Seseorang yang berwajah seperti bulan, warnanya digambarkan bagaikan bulan panen, putih seperti vanila dengan warna kemerahan di pipinya. Seseorang yang bola matanya sangat gelap dan bahagian putih dari matanya sangatlah putih. Jadi ketika dia melihat di sekelilingnya, kamu akan tahu kalau dia sedang melihatmu. Seseorang yang mempunyai mulut yang sempurna. Jadi ketika beliau berbicara, kata-kata yang jelas dan fasih, tidak terdapat ambigu dalam setiap ucapannya. Alisnya melengkung halus dan bulu matanya panjang dan lentik, dan rambutnya sampai menyentuh daun telinga, terkadang sampai ke bahu. Benar-benar sosok pria yang sempurna. Ummu Sulaim radhiyallahu an, bahkan beliau bersedia untuk menadahi setiap tetes keringat yang jatuh dari dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang tertidur dengan para kerabatnya. Kemudian beliau terbangun dan melihat Ummu Sulaim dengan sebuah wadah menadai setiap tetes keringat yang jatuh dari dahi beliau. Beliau kemudian berkata, Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ummu Sulaim menjawab, ya Rasulullah, saya sedang mengumpulkan keringat engkau. Kami mencampurnya dengan wewangian, dan itu menjadi wewangian yang paling luar biasa yang pernah ada. Anas bin Malik radhiyallahu an, yang kita tahu sudah melayani beliau selama 10 tahun. Anda mau tahu gambaran akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darinya? Ya, dia berkata,
Dalam hidupku, aku belum pernah merasakan sutra atau brokat apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hidupku, aku belum pernah mencium sebuah aroma yang lebih harum dari aroma tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir radhiyallahu an, salah satu sahabat termuda, berkata, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, para anak-anak akan berlari ke beliau. Satu persatu mereka mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harum, dan Rasulullah pun mengusapkan tangannya di wajah mereka. Jabir radhiyallahu an lalu berkata, aku pun juga menunggu untuk mendapatkan giliran itu, dan beliau mengusapkan tangannya ke seluruh wajahku. Dia berkata, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya kesejukannya. Aromanya itu seolah-olah beliau baru saja mengangkat tangannya dari tas penjual parfum, sejuk dan subhanallah harum. Dan mungkin kita akan menyimpulkan dari ini, gambaran paling luar biasa yang kita punya tentang beliau berasal dari seorang wanita bijaksana. Ia adalah seorang wanita yang sudah berumur, namanya Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah radhiyallahu an. Dan ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Mekah benar-benar menolak ajaran Islam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam dan pasrah. Beliau akan terus berusaha mencari sebuah tempat untuk dapat menegakkan agama Islam. Tidak ada rintangan yang sedemikian besar bagi seorang Muslim ketika Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya. Untuk itu, beliau pun memutuskan untuk berhijrah secara diam-diam dari Mekah ke Madinah. Dan perlu diketahui bahwa saat itu tidak ada yang menemani beliau kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan seorang non-muslim Abdullah bin Uraikid sebagai pemandunya. Dan pada saat itu mereka butuh persediaan. Intinya mereka butuh makan, mereka butuh minum, sesuatu yang dapat membantu musafir melanjutkan perjalanannya. Kemudian mereka menemukan sebuah tenda di tengah gurun, dan mereka pun bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ummu Ma'bad, seorang wanita kuat yang berkenan membantu para musafir. Wahai Ummu Ma'bad, apakah kamu dapat membantu kami? Dia berkata, aku tidak punya apapun untuk aku tawarkan kepada kalian hari ini. Tidak lama, seekor domba di belakang tenda mengalihkan perhatian baginda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, bagaimana dengan seekor domba yang aku lihat di balik tenda? Dia berkata, itu adalah domba yang sangat lemah. Alasan domba itu di sini karena ia terlalu lemah untuk pergi dan merumput. Domba itu tidak mempunyai susu dan sudah kering sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bolehkah aku ke sana? Ia berkata, iya, silahkan. Lalu beliau pun masuk ke dalam. Dan wanita itu benar-benar mengamatinya, mendokumentasikannya dan kagum. Kemudian beliau berlutut di depan si domba dan beliau pun mulai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara tiba-tiba ambing domba tersebut mulai membesar dan dipenuhi dengan susu. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung memerahnya, dan orang pertama yang meminumnya ialah Ummu Ma'bad. Kemudian beliau memberikannya kepada rekan-rekannya untuk minum, termasuk sinan muslim, dan beliau meninggalkan banyak sekali susu di rumah itu. Barulah beliau yang terakhir meminumnya. Lihat itu semua, wanita tadi kemudian mengambil sumpah setia dan bersyahadat. Dia pun sadar akan siapa pria yang ada di depannya itu. Rasulullah dan rombongannya kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah kejadian itu, suami Ummu Ma'bad atau Abu Ma'bad pun pulang ke rumah dan menemukan susu yang berlimpah di rumahnya. Subhanallah, dia berkata, Ummu Ma'bad, karunia ini, susu ini, dari mana ini berasal? Ummu Ma'bad pun berkata, tidak, itu dari Allah. Seorang pria yang sangat diberkati datang hari ini. Abu Ma'bad pun berkata, berikan aku gambaran orang itu, wahai Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pun berkata, aku melihat seorang pria dengan penampilan yang bercahaya. Cahaya memancar dari wajahnya, sempurna pada tubuhnya. Dia tidak dihiasi dengan perut buncit. Dia pun juga tidak mempunyai kepala yang terlalu kecil, melainkan dia adalah seorang pria yang sangat tampan. Bola matanya sangat gelap dan bulu matanya sangatlah panjang, dan suaranya serak.
Rambutnya memanjang sampai lehernya dan jenggotnya penuh. Dia berkata, alis yang melengkung dengan halus. Ummu Ma'bad berkata lagi, ketika beliau diam, beliau terlihat sangat elegan, tetapi ketika dia berbicara, dia diliputi oleh keagungan dan kemegahan. Dia adalah pria yang paling tampan dan terindah dari kejauhan, tapi paling manis dan lemah lembut dari dekat, dan ucapannya sangat bagus, sangat jelas. Kamu tidak akan berpikir kalau ucapannya itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Ucapannya bagaikan mutiara yang berjatuhan mengalir dari sungai. Seorang pria dengan tubuh sempurna, kamu tidak akan berpikir kalau dia terlalu tinggi atau terlalu pendek. Seperti melihat 3 ranting yang indah, tapi dialah yang paling indah dan memancar di antara yang lain. Kemudian Ummu Ma'bad menutupnya dengan berkata, dia punya para sahabat yang mengelilinginya. Apabila dia menginstruksikan sesuatu, mereka bergegas untuk memenuhinya. Ketika dia berbicara, mereka memperhatikan setiap kata yang terucap darinya. Dia dilayani dengan baik dan ditemui banyak orang, dan aku tidak akan pernah melihatnya mengerutkan dahinya sekalipun atau mengabaikan siapapun dalam setiap pertemuan. Kemudian setelah mendengar semua itu, Abu Ma'bad berkata, La ilaha illallah. Dia berkata, wahai Ummu Ma'bad, dia adalah pria yang pernah kita dengar tentangnya di Mekah, yang mengakui sebagai seorang nabi. Sudah jadi niatku untuk pergi menemuinya, dan aku pun juga berniat untuk melakukan hal yang sama kepada beliau selagi aku masih diberi kekuatan. Dan itulah sedikit gambaran tentang keindahan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita, juga cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.